Action. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Gimana kabarnya? Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, mohon dipimpin doa terlebih dahulu ya. Dipimpin doa, kita tolong untuk ketua kelas. Kita pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan budaya berdoa dimulai. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu. Ada pertemuan pada pagi hari ini, ya. Yang Bapak sebutkan namanya, tolong katakan ya. Ahmad Fahri, Hadir Pak. Alfi Sahrin, Hadir Pak. Desi, Hadir Pak. Fiona, Hadir Pak. Nortina, Hadir Pak. Olvia Wandari, Hadir Pak. Raffi Irwanto, Hadir Pak. Sania, Hadir Pak. Septrianto, Hadir Pak. Sera, Suci Triura Ananta, Suci Ratnasari, Hadir Pak. Yulistia, Hadir Pak. Wahyu Ade Saputra, Hadir Pak. Nakib, Kayak paku. Iya, paku. Firda, Tariska, Irmansyah, Hadir Pak. Mulia Astuti, Hadir Pak. Nadira, Lara. Ada ayo. Dadang, Hadir Pak. Mulia Damayanti, Febriyadi, Hadir Pak. terima kasih. Selanjutnya kita menerapkan pendidikan karakter melalui tepuk PPK dan salam PPK. Ya. Baik, selanjutnya tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan dulu. Boleh semuanya berdiri. Ya. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Semangat. Masih semangat? Masih semangat, masih semangat. Iya, masih semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional, yang mana lagunya adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, sudah hafal semua? Baik, kita menyanyikan lagu nasional. Kita tolong satu perempuan yang biasa untuk menjadi dirjen di depan untuk memimpin. Silakan, Suci.
semuanya mohon untuk berdiri. Ya. Dua, tiga. Terima kasih pada Suci. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita memimpin, silakan kembali ya. Yang telah memimpin menyanyikan lagu Satu Bisa Satu Bangsa. Ya. Sebelumnya gimana? Sudah sarapan atau belum? Ya. Biasakan sebelum kita pembelajaran, dibiasakan pagi sebelum kalian berangkat dari rumah itu biasakan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Ada yang tahu manfaat dari sarapan terlebih dahulu? Ya. Mungkin satu orang bisa angkat-angkat manfaat kita sarapan atau makan sebelum kita berangkat ke sekolah. Ya, Alfi? Firda? Biar tidak pingsan, betul. Fiona? Fiona? Dia anu Pak, saya tambah energi ya. Ya, Febri? Ya, sabinanya. Pimpinannya biar kuat, Ya. betul. Ya, itu salah satunya. Apalagi ketika kita pembelajaran olahraga di lapangan itu wajib harus sarapan. Ya, untuk apa? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pusing, kemudian pingsan, mual, dan lain sebagainya. Karena olahraga ini merupakan aktivitas fisik, ya, aktivitas yang menggunakan fisik, jadi membutuhkan tenaga yang banyak, yang ekstra. Jadi tolong untuk pertemuan berikutnya sebelum kita berangkat ke sekolah wajib untuk sarapan. Ya. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran pertemuan kita hari ini, pembelajaran FISIK, kita akan mempelajari materi bab 5 yaitu kebugaran jasmani. Yang mana nanti Bapak akan sampaikan materi pokok, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ya. Nanti mohon di depan kalian mengamati ya apa yang Bapak tampilkan, baik itu materi ataupun video. Ya, nanti ada Bapak tampilkan materi dan video ya mengenai materi kebugaran jasmani terkait latihan kekuatan otot perut. Ya. Baik, mohon diperhatikan ke depan. Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materi pokok bisa ditentukan ya.
materi pokok kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Submateri yaitu latihan kekuatan otot perut. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu kita mempelajari 3.5 terlebih dahulu ya. Yang mana memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Kalau yang 4.5 nanti kita minggu depan pertemuan selanjutnya karena kita mempraktikkan, jadi harus melakukan yang telah kita pelajari hari ini, melakukan minggu depan di lapangan ya. Mudah-mudahan lapangan kita mendukung ya. Itu kompetensi dasar 3.5 pada pertemuan kali ini ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang harus kalian capai 3.5 kita fokus yang pertama dulu. 3.5.1 sampai 3.5.3 ya. Yang mana indikator pencapaian kompetensi yaitu setelah kalian melihat tayangan atau video nantinya ditampilkan, diharapkan dapat mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. 3.5.2 kalian dapat menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Yang 3.5.3 kalian dapat menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Paham? Kita fokus 3.5.1 sampai 3.5.3. Nah, sebelum kita melanjutkan, silakan persiapkan dulu catatannya karena Bapak ingin melihat kemampuan awal kalian mengenai materi ini. Materi latihan kekuatan otot perut. Silakan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Ada soal namanya post-test. Pretest. Maksudnya pretest. Pretest untuk mengetahui kemampuan awal sebelum ke pembelajaran inti ya. Silakan hanya 2 soal saja yang harus kalian isi di sini. Silakan ditulis. Pretest itu adalah tes awal untuk melihat kemampuan awal yang ada pada diri kalian ya mengenai materi ini. Tulis dulu, silakan dijawab. Semampunya dijawabnya. Yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Sebutkan bentuk-bentuk latihan apa saja sih untuk meningkatkan latihan kekuatan otot perut. Nomor 2, menjelaskan tahapan gerakan latihan sit up. Tahu latihan sit up? Cara melakukan sit up, urutannya dijelaskan. Mulai dari sikap awal, posisi gerakan inti dan posisi akhir seperti apa. Bapak diberi kesempatan untuk menjawab 5 menit cukup ya, untuk memikirkan apa saja untuk menjawab 2 soal ini.
Baik, minta nomor 1 dulu. Nomor 1 yang boleh menjawab ya silakan angkat tangan ya. Yang mau membacakan soal nomor 1 jawabannya silakan angkat tangan siapa? Siapa? Siap? Silakan angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu ya. Apa saja bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut? Angkat tangan. Sit up. Push up. Ada lagi? Squat jam. Ada lagi? Sit up. Ya, tepuk tangan yang sudah menjawab. Ya. Nanti betul tidaknya nanti ada penjelasan yang lebih lanjut ya. Sekarang yang mau menjawab soal nomor 2, menjelaskan tahapan cara melakukan gerakan sit up. Angkat tangan siapa? Bahri? Aca? Silakan jangan ragu-ragu. Aca, kita dengarkan dari teman kita Irmansyah. Silakan. Pertama-tama luruskan kaki ke depan dan badan agak maju ke depan dan kedua tangan di samping. Ya, tepuk tangan. Sudah. Yang mau menambahkan lagi siapa? Menambahkan yang dari Irmansyah, teman kita yang sudah menjelaskan. Febriadi? Belum. Ya, nanti kita pelajari di slide selanjutnya ya. Karena untuk pre-test ini Bapak ingin melihat kemampuan awal terlebih dahulu, tapi nanti akan berpengaruh terhadap pembelajaran nanti yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Materi kebugaran jasmani ini merupakan materi yang olahraga yang sangat penting ya. Bapak berikan motivasi dulu karena kebugaran jasmani ini merupakan fondasi. Tahu fondasi? Fondasi apa? Dasar ya. Dasar kita melakukan sebelum melakukan olahraga. Karena apa? Karena dalam kebugaran jasmani di sini banyak sekali yang kita latih. Betul ya? Dari mulai pengertian dulu. Pengertian kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas atau olahraga tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Atau bisa dikatakan setelah melakukan olahraga yang berat tidak mengalami pingsan atau pingsan ataupun tepar ya, maksudnya tidak bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, disinilah kebugaran jasmani disinilah yang harus kita tingkatkan. Dengan cara apa? Ada yang tahu meningkatkan latihan kebugaran jasmani? Masa ada lagi latihan olahraga secara teratur ya. Jadi Bapak tekankan, tolong pada kalian khususnya untuk pelajaran olahraga dibiasakan berolahraga atau latihan fisik minimal 1 minggu itu berapa kali? 3 kali ya. Kalau setiap hari itu jelek juga ya. Jadi minimal 1 minggu itu 3 kali. Boleh itu jogging ya, jogging 30 menit. Boleh itu melakukan aktivitas tadi sit up, squat jump, pick up, push up. Untuk apa? Latihan kebugaran jasmani ini yang pertama menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit-penyakit yang bahaya yang kronis, penyakit-penyakit yang
tingkat penyakitnya itu tinggi, seperti jantung, diabetes atau penyakit gula, penyakit hepatitis, penyakit paru-paru. Dengan latihan kebugaran jasmani secara teratur, itu semua akan penyakit itu semua akan tidak akan menyerang, ya. Minimalnya bisa kita antisipasi, kita buat tameng dulu dengan cara latihan kebugaran jasmani. Paham dari sini? Ya. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, setelah mengamati teks PowerPoint, ya, ini namanya PowerPoint, yang ditampilkan di layar, kalian dapat mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Yang kedua, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, siswa mampu berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Yang ketiga, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, siswa mampu menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kekuatan otot perut. Nah, yang nomor 4 itu minggu depan. Jadi setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, kalian mampu melakukan. Kalau melakukan itu berarti kita praktek di lapangan, betul ya? Jadi untuk melakukan nanti kita pertemuan selanjutnya, ya. Seperti biasa, sebelum kita ke pembelajaran inti, di depan sudah Bapak siapkan kertas karton, ya, kertas karton untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya, sebelum kita pembelajaran. Untuk apa? Untuk kelancaran proses pembelajaran yang kita laksanakan, ya. Adapun yang harus kalian tuliskan di depan itu kesepakatan kelas, apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika kita pembelajaran meja sedang berlangsung, ya. Kita langsung saja biar cepat, satu orang satu untuk menuliskan catatan kesepakatan kelasnya, ya. Mungkin boleh dari sini, dari depan dulu, ya. Kuliah, silakan kuliah apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Setelah kuliah, persiapan ke Nadira.
Lanjut. Nah, kita. Ya. Cepat aja ya.
selanjutnya untuk mempersingkat waktu nanti tidak semua ya. Misalnya mungkin nanti sampai mana? Satu lagi aja ya. Satu lagi aja ya. Di Mulia Astud. Nah, mengingat waktu sudah melebihi dari ditetapkan. Satu lagi. Baik, sementara kita sampai di sini dulu untuk kesepakatan kelasnya karena waktu yang sudah tidak memungkinkan ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik, kesepakatan sudah dibuat. Adapun kesepakatan yang pertama yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika habis berbelanja dari kantin. Sepakat ya? Tidak membuang sampah sembarangan. Kesepakati berarti ketika ada salah satu teman kalian membuang sampah, kewajiban teman yang lainnya harus menasihati atau memperingati ya, karena sudah kita sepakati. Yang kedua, siswa tidak boleh ke kantin saat jam olahraga. Sepakat ya? Ketika pelajaran olahraga sebelum pelajaran selesai tidak ada yang ke warung atau ke kantin. Yang ketiga, berkata dan berperilaku sopan sesama teman ataupun maupun guru. Sepakat ya? Berperilaku sopan, santun, salam, senyum, sapa, sopan, santun. 5S, budaya 5S itu kita kembangkan di
sekolah dalam pembelajaran penjas. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Kemudian yang keempat, boleh bermain bola saat pelajaran olahraga asalkan jangan di dalam ruangan. Sepakat? Ya. Berarti kalau main bola itu harus di lapangan. Kalau ada main bola di dalam kelas juga itu kewajiban temannya harus menegur dan memperingati, ya, karena sudah kesepakatan bersama. Ya, yang kelima, mengikat rambut saat berolahraga agar tidak mengganggu kegiatan bagi yang perempuan. Nah, berarti wajib mengikat rambutnya biar tidak mengganggu pada saat olahraga di lapangan, ya. Selanjutnya, siswa harus mematuhi semua peraturan saat jam pembelajaran penjas. Harus mematuhi aturan saat jam pembelajaran penjas. Sepakat ya? Ya. Yang terakhir, siswa tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Artinya apa? Kegaduhan itu apa? Ya. Sepakat ya? Jadi tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan ketika jam pelajaran kita sedang berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas maupun di lapangan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Terima kasih yang telah memberikan kesepakatan kelasnya, yang sudah menunjukkan sikap yang baik ya. Selanjutnya, sebelum kita pembelajaran, Bapak ingin membuat kelompok belajar terlebih dahulu ya. Dibuat kelompok belajar karena di sini ada 19 orang. Kelompok belajarnya, satu kelompoknya beranggotakan 5 orang ya. Beranggotakan 5 orang, jadi ada 4 kelompok. Setelah dibuat 4 kelompok, nanti per kelompoknya masing-masing itu berkumpul ya, membuat kelompok belajarnya dibuat, baik itu mejanya disatukan ataupun bisa menggunakan meja yang ada di tengah ya. Untuk kelompok Bapak yang tentukan atau kalian yang tentukan? Baik. Karena kita ada 4 kelompok ya, jadi mulai dari sini hitung 1, 2, 3 2, 3, 4 seperti biasa ya. Kita pembagian dinamika kelompok ya. Mulai dari Mulia Damayanti, silakan. 1, 2, 4. Ingat ya dengan angka yang disebutkan. 1, 2, 3. Oke, yang merasa menyebutkan 1, angka 1, angkat tangan. Oke, silakan saling membuat kelompok ya. Silakan yang sudah angka 1 di mana, sebelah mana? Silakan, mau di mana? Sebelah sana, di sini, sana apa di sini? Ya, silakan cepat. Kelompok 2, angkat tangan, silakan. Langsung. Ya, silakan untuk buat kelompok. Kelompok 3, angkat tangan, silakan buat kelompok juga. Yang nomor 3 tadi. Meja ini bisa dijadikan satu, dirapatkan ya. Kita buat kelompok belajar ya.
Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 saling bertemu ya. Berkumpul. Ya, cepat. Kelompok 1, mana kelompok 1? Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD, lomba kerja peserta didik 1 dan lomba kerja peserta didik 2 ya. Nanti ini dikerjakannya per kelompok, bukan per orang ya. Jadi diskusikan dengan kelompoknya. Ini nanti diisinya setelah diisinya yang ini setelah nanti kalian melihat materi yang di depan Bapak paparkan ya. Ini bahan ajarnya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini KKPD ini setelah lihat tayangan di depan diisi sama-sama bekerja dengan kelompoknya ya. Ini bukunya. Kelompok 3. Kelompok 3. KKPD 1, KKPD 2. Kemudian buku siswa. Kelompok 4. Baik, Bapak sudah membagikan LKPD 1, LKPD 2 dan bahan ajar ya, untuk bahan kalian nanti untuk berdiskusi ya. Tetapi isi LKPD 1 dan 2-nya itu nanti setelah melihat tampilan yang Bapak tampilkan di depan ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Silakan amati ke depan dulu, perhatikan ke depan dulu ya. Nanti ada saatnya diskusi antar kelompok ya. Kita dibacakan oleh salah satu teman kita ya, pengertian kebugaran jasmani. Fahri, kita dibacakan. Sanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Ya, silakan. Itu ya, pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih atau yang berarti. Jadi setelah melakukan olahraga, setelah melakukan aktivitas fisik yang berat, dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan? Tapi di sini tidak ada. Kita lanjut. Nah,
manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, tadi kan dari kelompok 2 ya. Tadi kelompok berapa? Kelompok 2 kita membacakan. Sekarang minta dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 4. Kelompok 4 untuk membacakan manfaat latihan kebugaran jasmani. Ya, karena di sini harus ada kolaborasi antara siswa dan guru. Itu harus aktif, bukan hanya bapak saja yang aktif ya, tetapi kalian harus aktif ya. Silakan, siapa? Manfaat latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat sebagai berikut. A. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. B. Meningkatkan daya tahan aerobik. C. Meningkatkan fleksibilitas. D. Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. E. Mengurangi stres. F. Meningkatkan rasa kebahagiaan. Terima kasih pada kelompok 4 yang sudah memaparkan apa saja manfaat dari latihan kebugaran jasmani ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan manfaat? Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1 atau kelompok 1 menambahkan manfaat? Mungkin ada yang belum dicantumkan. Mas saja? Tidak ada. Dari kelompok berapa ini? 3. Ada yang mau ditambahkan? Manfaat? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada mungkin lanjut ya. Nah, dari kelompok 3 mungkin. Sekarang perwakilan kelompok 3, Bapak minta tolong membacakan prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Program latihan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip overload. Suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang batas terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. 2. Prinsip konsistensi. Kewajiban untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. 3. Prinsip spesifikasi. Latihan spesifik akan mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam tubuh. 4. Prinsip progresif. Suatu latihan di mana pembebanan yang diberikan pada seseorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur disesuaikan kemajuan dan kemampuan atlet. Prinsip individualitas. Masing-masing latihan harus dibuat yang cocok bagi individual karena tidak ada 2 orang yang persis sama. 6. Prinsip tahap latihan sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan ringan dan sedang. Semakin lama berlatih, dosisnya semakin meningkat. Prinsip periodisasi. Program jangka pendek dengan berjangka dan bertahap periode. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani di sini ya. Nah, jadi kebugaran jasmani itu ada berapa prinsip? Ada 7 prinsip. Yang pertama prinsip overload. Artinya latihan itu harus pembebanannya dalam artian harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Jadi latihan itu kalau bisa harus melebihi rangsang kita. Ya. Yang kedua prinsip konsistensi. Latihan itu harus konsisten. Jangan malas-malasan, betul ya? Jadi harus konsisten secara berlanjut. Ya.
Kemudian prinsip spesifikasi. Latihan itu harus spesifik, harus ada tujuan dan arah yang terarah. Contohnya mau pelatihan kekuatan otot perut, ya latihannya yang spesifik latihan kekuatan otot perut apa saja? Sit up, crunch, plank, ya itu. Jadi harus spesifik. Kalau kita ingin melatih kekuatan otot lengan, berarti spesifiknya apa? Push up, pull up, ya. Kemudian angkat barbel. Kalau kita ingin meningkatkan otot punggung, spesifiknya apa latihannya? Pick up, dan gitu ya. Kalau kita ingin meningkatkan kekuatan otot kaki, spesifiknya apa? Kaki, untuk otot kaki. Jogging, lari, squat jam. Kalau kita ingin meningkatkan kelincahan, spesifiknya apa latihannya? Bentuk latihannya? Latihan zigzag melewati rintangan, kemudian atau run atau lari bolak balik, ya. Untuk melatih kecepatan, sprint, ya, jarak pendek 50 meter, 100 meter. Jadi itu, paham ya? Latihan harus spesifik, prinsip spesifik. Yang keempat, prinsip progresif. Latihan itu di mana pembebanan yang diberikan pada seseorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur disesuaikan kemajuan dan kemampuan atlet. Progresif ini adalah latihan ketika harus ada peningkatan setiap kita latihan. Misalkan minggu pertama kita latihan sit up hanya kuat 5 kali. Minggu selanjutnya harus 10. Lanjut lagi, selanjutnya harus 15. Jadi ada progres kemajuannya terlihat. Jadi latihannya minggu pertama jumlahnya sekian, kedua meningkat, ketiga meningkat, harus ada kemajuan. Prinsip individualitas, harus melihat juga latihan yang cocok bagi seseorang, karena setiap orang itu memiliki apa ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dalam segi fisik ataupun fisiologis. Kemudian prinsip tahap latihan, sebaiknya dimulai dengan dosis yang ringan menuju ke dosis yang berat, tinggi, ya, bertahap. Kemudian prinsip periodisasi, yaitu jangka pendek dan jangka panjangnya secara bertahap, secara periode. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Materi di sini sama juga ada di yang kita Bapak bagikan, yang di dalam bab 5 itu ada, ya. Mulai dari manfaat dan prinsip itu ada. Kita lanjut. Nah, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani itu ada 2 ya. Program pengembangan kebugaran jasmani itu ada 2. Ada yang terkait dengan kesehatan, ada yang terkait dengan keterampilan. Ini harus kalian bisa bedakan. Yang kesehatan ada 5 poin. Apa saja? Siapa? Dari sana ya? Ada. Siapa? Oke. Ngaku dah. Baca. Oke, baca. Pertama. Satu, daya tahan jantung dan paru, kardiologis. 2, kekuatan sprint. 3, daya tahan otot kecil.
4. Kelentukan Liquid. 5. Komposisi tubuh body kompositio. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. 1. Kelincahan mobility. 2. Kecepatan speed. 3. Keseimbangan peningkatan power gabungan kekuatan dan kecepatan. Baik, itu ya. Jadi kebugaran jasmani itu ada dua yang terkait, ada dua pengembangan ya. Ada yang terkait dengan kesehatan, ada yang terkait dengan keterampilan ya. Yang terkait kesehatan itu ada 5. Apa sih daya tahan jantung dan paru? Kayaknya apa daya tahan jantung dan paru, ada yang tahu? Ya. Contoh bentuk latihannya bisa kita latihan jogging jarak menengah ya, karena kan membutuhkan daya tahan yang lama ya. Pola gitu kan 2 kali 30 menit kan lama, bisa tuh melatih jantung dan paru-paru. Atau bahasa Inggrisnya kardiorespiratory ya, latihan kardiovaskuler namanya. Yang kedua yang terkait dengan kesehatan adalah latihan kekuatan. Yang sedang kita bahas adalah latihan kekuatan otot perut. Nah, ini merupakan terkait dengan kesehatan. Akan banyak kekuatan itu banyak. Otot perut, otot tangan, otot kaki, otot punggung, kan banyak ya. Daya tahan itu adalah kemampuan otot untuk menahan beban yang cukup lama ya. Daya tahan latihan seperti apa? Ya jogging tadi itu apa sebutkan? Jogging ya, lari. Dan yang kelima adalah komposisi tubuh atau body composition. Selanjutnya yang terkait dengan pengembangan kebugaran jasmani terkait dengan apa? Keterampilan. Ya. Ada berapa? Ada 4. Yang terkait dengan keterampilan ada 4. 1. Kelincahan atau agility. Yang tadi apa? Bentuk latihannya tadi apa tadi tuh? Zigzag, satoran, itu lincah, katanya kelincahan. Kenapa masuk keterampilan? Ada yang tahu? Kok kelincahan masuk ke aspek keterampilan? Karena membutuhkan keterampilan atau bakat sendiri. Kalau kelincahan kan betul ya. Karena Bapak bilang tadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan bentuk latihannya lari sprint. Keseimbangan itu bentuk latihannya posisi berdiri di atas papan atau berdiri kita melakukan sikap kapal terbang seperti ini ya. Lalu pemanasan kita menggunakan pemanasan kaki biasanya ya, kaki diangkat. Kan ada yang juga yang gitu ya. Ada yang tidak seimbang ada di sini. Nah, ini harus dilatih kebugaran sebenarnya terkait dengan keterampilannya. Yang keempat adalah peningkatan power. Power ini adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Bentuk latihannya seperti apa untuk meningkatkan gabungan kekuatan dan kecepatan? Dengan cara apa? Ini biasanya dilakukan oleh petinju kan ya, melatih kekuatan dan kecepatan. Itu kalau kalian lihat ya seorang petinju, ada yang lihat gitu ya, gitu kan? Ya. Itu berarti power. Ya, Mike Tyson, kemudian Gregor,
Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Lanjut. Nah, bentuk latihan kekuatan otot perut yang Bapak tuangkan di sini ada 3. Ada 3. Kita tolong dari kelompok 2 lagi. Oke, selain Pari. Rapi. Kenapa? Untuk bentuk latihan kekuatan otot perut 1 sit up, 2 crunch, 3 pelan. Tepuk tangan. Nah, di sini tadi ya, kan ada yang menyebutkan tadi ada yang ada yang ini ada 3 sesuai yang terdapat di dalam buku siswa ya, buku siswa di situ yang sudah Bapak bagikan ada 3 sit up. Sit up itu gerakan seperti yang ada gambar di situ ya, sit up dengan kaki itu ditekuk ya, kemudian angkat badan ke depan sampai dada itu bertentangan dengan paha ya, kan ditekuk ya, hanya ya. Itu dilakukan sekuat mungkin semampu kalian ya, boleh 10, boleh 5 ya, gantung kuatnya. Tapi di akhir nanti ada namanya penilaian proses dan penilaian hasil. Itu di lapangan besok pertemuan minggu depan. Untuk penilaian prosesnya, yang Bapak lihat gimana posisi tangan, gimana posisi badan, gimana posisi kaki. Itu penilaian proses. Kalau penilaian hasil, nanti yang dinilai adalah hasilnya dalam waktu 60 detik, 1 menit ya, berapa jumlah yang bisa dilakukan. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Paham ya? Itu untuk penilaian hasilnya. Keran 2 keran atau prun ya tulisannya ya. Gerakannya sama seperti push up, seperti gerakan sit up, tetapi tangannya menyilang di depan dada. Ya, yang diangkat cuma setengah saja, tidak sampai atas. Hanya mengangkat setengah saja badannya itu ya. Kepala dan dadanya itu diangkatnya tidak sampai atas, setengah. Kemudian yang ketiga, plank itu seperti posisi push up, tetapi dengan tumpuan ya, tangan. Dia tidak gerak, hanya badan lurus. Seperti push up saja, seperti menahan beban saja, diam selama 1 menit. Ya. Tidak ada gerakan naik turun, tidak ada. Ini cuma berdengkur dengan ini, ya. Seperti ini, plank ya. Nah, ini plank 60 menit. Ya. Ini plank. Jadi plank ini yang bekerja otot, selain otot tangan ini juga bekerja karena menahan beban. Ya. Oke, di sini ada yang menanyakan, tidak ada? Lanjut. Jelas ya. Nah, jadi kan Bapak ada, tadi di depan ada ya, Bapak memberikan soal nomor 2, sebutkan cara melakukan gerakan sit up, tahapannya. Nah, ini ada tahapannya, betul ya. Tahapan gerakan melakukan sit up, yang pertama posisi harus tidur telentang, kedua lutut ditekuk, kedua tangan diletakkan di belakang kepala, dan pasangan ini untuk pasangan
Boleh juga dilakukan oleh sendiri tanpa dipegang oleh pasangan, boleh. Kalau ini kan contohnya yang ada dua orang ini dia berpasangan kan? Yang satu memegang, yang satu melakukan, ya. Pasangan memegang ujung jari kaki atau kaki. Langkah yang kedua, angkat badan ke atas hingga posisi duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang. 3. Lakukan gerakan ini secara terus-menerus sebanyak mungkin semampu yang kalian mampu. Dan lakukan gerakan kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ya, karena kita akan berdiskusi antar kelompok nanti. Nah, berikut video cara melakukan gerakan sit up. Boleh melihat, mengamati tayangan yang ada di depan ya. Silakan amati video cara melakukan gerakan sit up. Kemarin main itu gitu salah. Ini silakan amati cara melakukan gerakan sit up. Ini harusnya ada suaranya tapi hilang suaranya. Itu bapaknya, yang salah. Yang pertama, sikap pertama tidur terlentang. Silakan diamati video cara melakukan gerakan sit up. Yang kedua, angkat badan sampai posisi duduk, ya. Tangan dan kaki itu harus sentuhan. Lakukan, hembuskan napas saat batang tubuh naik. Jika badan kita naik posisi duduk, keluarkan napas atau hembuskan napas. Terus, ya. Banyak mungkin ya. Kalian mampu, ya. Pahami wadah ready kok paham. Satu, dulu ini. Ini. Paham sampai di sini, paham ya? Oke. Iya, paham gitu. Selanjutnya juga ada nanti kita praktekkan di depan menggunakan media bola. Bisa dilihat biar kita tidak jenuh ya, biar menarik. Nah, satu berpasangan. Ya, itu ya. Aku hendak jadi bawi sudah. Aduh kecepatan. Ya. Nah, ini minggu depan. Mana satu aja dia Ya.
Tidak tahu pernah itu. Latihan menggunakan media bola. Bisa bola voli, bisa bola kaki yang digunakan. Sempat dengan bola. Kemudian Sama dinding tahu Pak? bisa, yang ini bisa. Kemudian kita menggunakan media permainan. Nah, memindahkan rujuk yang ada di depan ke temannya yang ada di belakang. Perhatikan. Nah, saling berlomba ya. Berlomba. Ya. Nah, dikembalikan lagi yang di belakang, kembalikan ke depannya, ayo. Nah, seperti itu. Ini tugas minggu depan kalian. Saling berlomba antara kelompok satu dan yang lainnya. Nah, paham ya? Nah, jadi nanti saling berlomba untuk memindahkan bola dari depan. Misalnya kita menggunakan bola saja. Menggunakan bola dioperkan ke temannya yang di belakang. Mungkin. Nah, nanti yang menang mendapatkan reward ya, boleh S. Boleh S, yang kalah mendapatkan hukuman. Nah, punishment. Dapat motor benar. Hukumannya apa? Terserah, sepakati saja kalian. Vario. Kia ada motor benar. Hukumannya yang terakhir ya. Oke. Hukumannya hapus. Ini untuk tugas minggu depan ya. Baik. Untuk ke diskusi kelompok, kita permainan dulu untuk permainan apa ya? Untuk lebih menyemangati latihan konsentrasi. Ya. Permainannya mungkin Bapak pernah melakukan permainannya. Bercerita ya. Yang pertama, ketika Bapak sebutkan nama buah jeruk, kalian gerakan kepala kalian ke kanan kiri yang benar. Kalau jeruk mana jeruk? Kanan. Kalau Bapak bilang apel, Balik kiri. kiri. Paham ya? Sabar Pak, penulis Ke kiri. Kemana tadi? Kalau Bapak bilang melon, berarti kalian gerakan kepala kalian ke depan. Melon. Bisa. Ini tes konsentrasi nanti. Kalau Bapak bilang buah anggur ke belakang. Kalau Bapak bilang buah salak berputar. Paham ya? Ingat. Ada dulu. Jeruk, apel, melon, anggur, Salah. Nanti Bapak bercerita kalau ada salah satu buah yang disebut harus menggerakkan kepala. Yang salah, misalkan yang Bapak sebutkan apel itu ke kiri, tapi dia ke kanan. Tapi yang kiri terus Pak. Hah? Ini terus kalau dibilang Kiri sama aja. Artinya ya, misalkan Opi membeli buah jeruk satu kali, itu aja. Iya. Ya. Cetak kayak buat lagi tuh. Kalau ada yang salah, apa hukumannya? Bet mana? Bet mana? Bet menang. Bagian laki-laki. Bet mana? Bet laki-laki. Apa Pak? Oh, Nyanyi. Nyanyi. Ya. nyanyi. Siap, perhatikan. Boleh berdiri atau duduk ya? Udah kayak Pak. Berdiri ya, berdiri. Wah, mana pakai meja? Perhatikan konsentrasi dengan cerita yang Bapak buat. Udah suatu hari Akbar disuruh orang tuanya ke pasar untuk membeli
berbagai macam-macam buah-buahan. Maka disuruh orang tuanya disuruh memberi buah anggur. Belakang sudah. Oleh orang tuanya ya, untuk dijadikan hidangan karena akan ada tamu ya, ada tamu dari tamu yang jauh dari Sampit ya. Karena anggur itu kurang ya, cuma 1 kilo. Makanya beli kok takut jadi. Harus 1 kilo nak. Ada anggur. Karena anggur itu kurang 1 kilo, harus menambah lagi buah-buah yang lain. Kapel. Harus menambah buah jeruk, buah apel, dari Pak. buah melon, dan buah salak. Dan semua itu sangat kurang ya. Bahkan masih banyak buah-buah yang lainnya seperti buah apa itu? Selain buah melon, selain buah jeruk, selain buah apel, banyak. Contohnya buah apa lagi? Selain itu nanas. Buah nanas, ya. Kalau nanas gimana nanas? Ya. Nanas gitu ya. Itu ya. Jadi semua itu mulai dari buah jeruk, buah anggur, dan melon, dan salak itu harus dapat semua untuk dihidangkan untuk tamu yang datang oleh orang tuanya kakak. Ya, ada yang salah tidak ada? Tidak ada. Tapi belum. Ya. Tidak ada? Oh, berarti konsentrasinya bagus. Ya. Silakan duduk kembali ke belakang dulu ya. Sabar dari dia dulu. Kamu berkepo. Itu sambil menggerakkan otot-otot kita yang kaku. Ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ke diskusi ya. Jadi Bapak harapkan karena kita kolaborasi, itu bukan hanya Bapak ya, tapi yang aktif itu harus kalian juga ya. Sekarang silakan diskusikan antar kelompok yang didiskusikan mengenai tayangan yang ada di depan tadi ya. Jawab di sini ada. Saya di belakangnya boleh, di belakangnya boleh kalau tidak cukup ya. Ya. Tulis kelompoknya. Ya, semuanya. Silakan yang sudah Bapak bagikan LKPD 1 dan LKPD 2-nya diisi, nanti didiskusikan. Silakan mulai dari sekarang boleh didiskusikan kelompok masing-masing. Silakan diisi LKPD 1 dan LKPD 2. Bapak kasih waktu 15 menit saja. Silakan. Mulai dari sekarang, ya.
gambar A, B, C, D, E. B bukan ya? Apa ya? Tinggal menyebutkan kalau yang pilih C, E, ya 15 menit. Enggak. Oh, Tampilan. ya kan A, C, B, B. Mana kelompok 2? Silakan bekerja sama. Oh, terus A. Apa dia yang rekam? Dia rekam lupa ya. Jelas.
Jadi siswa mendiskusikan hasil pengamatan dari tayangan video dan PowerPoint. Mendiskusikan hasil pengamatan dari tayangan video dan PowerPoint tadi. Ya. Oke. Kita diskusikan ya hasil diskusi tiap-tiap masing-masing kelompoknya mengemukakan pendapat yang sudah diisi dalam LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Baik, kelompok mana yang akan mengemukakan pendapat terlebih dahulu dalam lembar kerja peserta didik 1? Yang siap kelompok 2 siap ya? Siap. Siap tidak siap karena waktu sudah selesai ya. Siap tidak siap terus siap ya. Ya terus. Mohon kelompok yang lain untuk mendengarkan atau memperhatikan kelompok 2 yang sedang memaparkan hasil kerja diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang LKPD 1. Satu, gambar mana saja yang bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Kelompok yang lain perhatikan betul tidak? Ialah A, B, C, D. Dua, gambar mana saja yang bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Keempat, meganalisis, yaitu gambar E. Jelaskan urutan cara melakukan sit-up. Keempat, meganalisis. Jika tidur terlentang, lutut ditekuk, angkat dada, keluarkan dan hembuskan nafas saat angkat dada. 4. Jelaskan otot bagian mana saja yang dominan ketika saat melakukan gerakan sit-up. Otot perut. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi jawaban dari LKPD 1 ya. Kelompok lain yang akan menanggapi dari jawaban kelompok 2 siapa? Kelompok 1 ada yang menanggapi dari kelompok 1?
satu? Kelompok satu, halo. Ada yang mau menanggapi? Menanggapi dari yang sudah dijawab tadi. Apa tanggapan dari kelompok satu? Ya, jadi harus ada saling. Silakan dari perwakilan kelompok satu yang sudah dipaparkan kelompok dua. Silakan. Apakah setuju atau tidak? Maksud Bapak? Setujukah atau tidak dengan yang dipaparkan oleh kelompok dua? Kalau setuju jelaskan alasannya, kalau tidak apa alasannya? Itu saja. Ayo Suci. Ya. Ayo langsung saja. Karena pendapat saya setuju dengan jawaban dari kelompok 2. Alasannya? Rasanya Oke, terima kasih ya untuk kelompok satu yang sudah menanggapi dari kelompok dua. Sangat mungkin setuju dengan jawaban dari kelompok dua tadi. Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 2? Ebi? Oke, Ebi? Setuju? Oke. Kalau itu berarti LKPD 2. LKPD 2 ya. Silakan untuk dipaparkan nanti kelompok yang lain, makanya perhatikan agar menanggapi, nanti saling menanggapi ya. LKPD 2 tolong yang mau menjelaskan kelompok 3. Siap. Silakan menjelaskan. Perhatikan kelompok yang lainnya. Kami dari kelompok 2 ya ingin mengatakan LKPD 2 nomor 1. Bagaimana perasaan setelah menyimak tampilan video, mengerti dan penjelasannya cukup memuaskan dan mudah dipahami. Tuliskan informasi yang penting apa saja yang kamu temukan dari video tersebut. Mengajarkan, menjelaskan bagaimana cara membentuk otot dan melakukan gerakan yang benar. Nomor 3, berdasarkan tayangan pada video bagaimana langkah-langkah cara melakukan gerakan sit up. Tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala, lalu angkat badan ke atas. Berdasarkan tayangan video, kembangkan cara melakukan latihan kebugaran yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut, sanggupan tubuh untuk gratifikasi tanpa mengalami kelelahan yang lebih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang dimohon kelompok yang lain untuk menanggapi. Setujukah atau tidak atau mau menambahkan hasil jawaban dari kelompok 3? Siapa? Kelompok 2. Ya, menanggapi dari kelompok 1 dan 3. Kelompok 4 mau menanggapi, silakan. Atau menambahkan.
Saya dari kelompok 4 setuju dengan jawaban dari kelompok 3. Ya, terima kasih ya yang sudah memaparkan dari masing-masing kelompok hasil jawabannya. Kalau dari kelompok 2 ada yang menanggapi? Menanggapi dari kelompok 3? Sudah puas jawabannya? Sudah puas? Kelompok 1 sudah puas jawaban dari kelompok 3? Sudah puas? Sudah memuaskan ya? Ya, tapi sudah sangat baik jawabannya ya. Nah, mungkin Bapak menggarisbawahi, Bapak memberikan penguatan ya. Memberikan penguatan. Jadi kan di sini yang KPD 1 dulu. Gambar mana saja yang menunjukkan yang melatih dari yang terkait dengan kesehatan. Gambar mana saja yang terkait dengan kesehatan? A, B, D. Kan ada push up, ada sit up, ada pull up, itu kesehatan. Lalu yang nomor C dan E ini itu adalah terkait dengan keterampilan. Yang C ini dia latihan kelincahan. C dan E ini latihan bolak-balik, saturan dan lari mundur ke samping kanan, ke samping kiri ya, yang nomor D ini. Itu terkait dengan keterampilan. Yang kesehatan itu A, B dan D. Yang keterampilan C dan E. Ya, itu yang harus diperbaiki. Selebihnya sudah sangat baik, sudah bagus semua ya. Selebihnya sudah bagus semua. Terakhir ini untuk tugas perorangan. Catat di buku tulis masing-masing post-test hasil akhir setelah kita melakukan pembelajaran ya. Silakan di masing-masing catat soalnya. Post-test ada 4 soal, nanti dikumpulkan di meja Bapak ya. Ini per orang, silakan nanti dikumpulkan di meja Bapak. Jawaban hari ini post-test, hasil post-testnya ada 4 soal. Sebutkan jenis latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. 2. Jelaskan definisi pengertian kebugaran jasmani. 3. Sebutkan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut. 4. Jelaskan tahapan gerakan latihan sit up. Total nanti dikumpulkan ya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, ya, kita penutupan sebelum ditutup, kita refleksikan kesimpulan yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini, ya, dengan beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan pertanyaan, ya. Baik ya, ini bisa dilanjutkan nanti saja ya. Kita fokus dulu ke penutupan dulu karena waktu sudah selesai ya. Baik, Bapak minta jawaban dari kalian ya. Kita refleksikan dulu hasil pertemuan tadi, penguatan dari yang akan Bapak sampaikan ya. Bapak akan bertanya lebih dahulu ya. Apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Apa saja? Mungkin ada yang mau silakan. Kebugaran jasmani,
tangan ya. Apa yang paling disukai pada pelajaran pertemuan kali ini? Yang disukai, paling disukai bagian mana? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Kelompok ya, kelompok 2 kan? Kelompok apa? Apakah di bagian video, apakah di tayangan ini? Ya. Suka di bagian video dan Kak. Di video. Terima kasih ya. Kita di bagian videonya karena menarik gitu ya. Nah, jadi gerakannya jelas gitu ya. Kemudian di bagian pemaparan di sini suka dengan gambarnya, dengan tampilan yang disampaikan ya. Kemudian selanjutnya setelah kita semua dari kesimpulan dari hasil pembelajaran di sini ya, sudah diskusi, mungkin untuk menutup pembelajaran pada pertemuan hari ini. Jadi sebelum Bapak tutup, mohon tugasnya minggu depan, tugas yang tadi post-test dikerjakan, dikumpulkan di meja ya. Kemudian tugas untuk minggu depan tolong diperhatikan juga ya, minggu depannya. Baik, nanti minggu depan kita latihan ke praktek, latihan kekuatan otot perut ya. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini Bapak akan cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita tolong satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu di depan. Silakan. Hari. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tangan kepada Mari yang telah memimpin doa penutupan pada pelajaran pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf pada pelajaran pagi hari kalau ada penyampaian yang tidak berkenan dalam hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, akhir kalam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.